Halo guys, buat temen-temen yang nonton, welcome. Di video hari ini gue akan ceritain pengalaman gue ketika gue dapet surat panggilan untuk join US Army. Ini bener-bener pengalaman pribadi gue, dan semoga cerita gue bisa memberikan wawasan lah untuk kalian, oke? Langsung aja sebelum kita lanjut nonton intro ini. Oke, jadi gue terima surat ini di tahun 2013 dan pada saat itu gue masih college, jadi gue waktu itu umur, kalau nggak salah 19 tahun. Dan gue waktu itu pertama gue dapet surat ini, gue bingung kan, ya udah gue buka aja, gue kira ya surat apalah gitu kan. Ini gue akan coba taruh di sini sebisa gue mungkin, tapi gue akan tutup informasi-informasi yang sensitif atau yang penting ya. Oke, langsung aja nih kita buka suratnya. Oke, ini dari United States Government Selective Service System. Ini tanggalnya itu 13 Februari 2014 ya. Oke, langsung aja kita baca. Dear Mr. Lukman, our records identify you as a man who may be required to register with Selective Service, but has not done so. You may register online via the internet at www.sss.gov, by telephone, or indicate you are registered by completing Section A of the enclosed registration status form. Nanti gua kasih lihat ya. If you believe you are not required to register, complete Section B of the form, ada di sini, and provide supporting evidence, copies only. Please verify and, if necessary, correct all information on the form. Sign and date the form and return it to us in the enclosed envelope. Ada juga envelope-nya ini di sini. Dikasih amplop within 10 days. Failure to register with the Selective Service is a federal crime punishable by a fine and imprisonment. Men who fail to register may be unable to obtain U.S. citizenship and are not eligible for certain federal benefits, such as job training, student financial aid, and government employment. Registration protects the eligibility. Our objective is to register you and not to have you prosecuted. If you need help in completing the form or have questions about registering, phone us at 1-888 blah 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 blah. Sincerely, the director. Actually, ini bukan surat pertama yang gue dapet sih. Gue dapet itu kalau nggak salah 2013, dan ini tuh dikirimin lagi karena gue waktu itu nggak jawab apa-apa gitu. Jadi gini, pertama kali gue dapet ini gue kaget gitu. Gue kira, wah ini apa nih United States Government kan? Gue kayak cukup takut gitu, karena kan maksudnya apa gue salah apa itu kan. Dan pada saat itu Inggris gue juga masih kurang bagus lah dibandingkan sekarang gitu. Nah jadi gue pertama kali kayak apa nih gitu, karena kan ini Selective Service System, kayak apa ini? Ini nggak ngomong Army atau apa, ini cuma tulisannya Register with Selective Service. Jadi gue nggak tahu apakah ini apa gitu kan. Dan ternyata gue tahu bahwa ini tuh untuk jadi Army gitu. Ketika gue lihat belakangnya ini, oh military nih di belakangnya, oke ini Army. Nah terus gue mikir kayak, gila gue dipanggil gitu loh untuk jadi Army. Ya gue nggak mau, pada saat itu gue langsung mikir gue nggak mau gitu, karena kan gue di sini gue lagi sekolah gitu kan. Kalau misalnya gue Army, pertama gue harus tinggalin sekolah gue. Yang kedua, gue di sini gue sekolah, ketika gue lulus gue bisa aja dapat kerja di sini gitu kan. Jadi gue nggak ikut Army pun gue fine aja gitu kan. Yang ketiga ya gue pada saat itu gue takut lah kalau misalnya gue perang apa segala macam, gue nggak tahu apa gitu kan. Nah ini gue jujur ya, to be honest, ini di atas ini ada tulisannya Palatine, Illinois. Ini nama kotanya gitu kan. Di amplop ini, yang amplop untuk kirim baliknya, ini juga ada tulisannya Palatine. Nah, pada saat itu, saking gue paniknya, gue sampai mikir, ini Palestina. Gila, gue bakal dikirim ke Palestina nih kalau misalnya gue join Army ini nggak? Gue takut lah gitu kan. Gue juga waktu itu nggak ngerti ya kejadian Palestina kayak gimana. Cuma maksudnya, gue tahu Palestina itu kan kayak lagi kurang baik kan. Maksudnya kondisinya di mana banyak bom atau apa segala macam lah pokoknya. Nah, gue di sini ini Palestina. Padahal ini jelas-jelas bukan tulisannya Palestina, ya ini tulisannya Palatine. Tapi gue bingung, gue bisa bacanya Palestina. Jadi gue takut banget di situ. Oke, next. Ini setelah surat ini ada surat ini yang tadi dibilang di suratnya, yaitu ini registration status
form. Oke, kita lihat bareng-bareng nih. Jadi yang pertama, bagian pertama, ini ada tanggal lahir gua, nama udah diisi nama dia. Terus section A, ini registration. Jadi kalau misalnya kalian mau register, centang register me. Kalau misalnya kalian udah register, kalian centang yang di bawah, I registered on blah 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 blah. And my selective service number is blah blah blah. Nah, kenapa gue dikirimin ini? Karena sebenarnya US itu tidak mengharuskan orang-orang atau para pria ya yang dia umur 18 ke atas untuk join army. Enggak. Kalau misalnya kalian tahu, Korea dan Singapura kan mereka mengharuskan kan warga negara mereka yang pria yang umur 18 ke atas itu harus join gitu kan. Tapi kalau di US enggak. Nah, tapi mereka punya yang namanya selective service system ini di mana mereka randomly select. Jadi secara acak ya, mereka select orang-orang yang umur 18 ke atas untuk disuruh join gitu. Nah, tapi mereka kasih juga ini exemption statement di section B-nya. Nah, exemption statement tuh maksudnya centang kalau misalnya kalian bisa di-exempt, alias tidak diharuskan untuk join ketika kalian dipilih gitu. Nah, yang section B ini, below are only condition exempting a person from the registration requirement. Jadi, ini adalah kondisi-kondisi di mana orang tersebut tidak diperlukan untuk mendaftarkan diri gitu kan. If you feel you are exempt, kalau kamu merasa kamu exempt, ya kan, place an X, taruh X di appropriate boxes, di box di bawah, dan kirim proof-nya, yaitu bukti, gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa kita harus remove your name, atau buang nama kalian dari listnya. Oke, send copies only, documents will not be returned. Kirim fotokopiannya aja. Oke, yang pertama, I am a female. Box kedua, I am not age 18 through 25. Saya bukan umur 18 sampai 25. Nah, terus harus dikirim attached copy of birth certificate or similar document. Kirim fotokopi akta lahir. Yang kedua ya ini ya. I am currently on active duty. Jadi kalau misalnya kita udah join army dan kita lagi dalam proses army-nya, lagi ikut perang atau ikut training atau apapun itu, centang di sini. Jadi kalau misalnya kita udah join kan otomatis udah nggak perlu lagi gitu kan. Yang ketiga, I am a non-immigrant alien, lawfully admitted in the United States under blah 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 blah. Saya adalah imigran, gitu kan. Imigran yang datang ke Amerika, masuk ke Amerika secara legal. Contoh di sini. Yang terakhir, I am confined. Saya lagi terperangkap lah istilahnya ya. In a medical atau mental, secara mental atau secara medis. Or penal institution. Kalau medical mental institution tuh kayak misalnya RSJ, kayak gitu. Atau penal institution. Penal itu kayak misalnya prison atau penjara. Oh, kalau yang non-immigrant alien, kita harus masukin fotokopi dari I-94, I-95, bla bla bla. Kalau yang terakhir, harus attach a statement signed by institution officer, giving name and address of the facility, di mana tempatnya, namanya siapa, dan kapan masuknya, dan kapan keluarnya. Oke, obviously gue yang ketiga, ya kan, yang gue adalah seorang imigran yang datang ke Amerika secara legal. Jadi pada saat itu harusnya gue centang yang ketiga, cuma pada saat itu gue sangat takut ya, jadi gue nggak ngapa-ngapain. Habis itu kirimin I-94, tanda tangan, date, udah selesai. Karena pertama kali gue dapet itu sebenarnya tahun 2013, gue nggak ngapa-ngapain. Ini 2014 dikirimin lagi. Dan gue masih simpen nih, May 30th, 2014. 30 Mei 2014. Dear Mr. Lukman, federal law requires all males to register with the Selective Service System upon reaching their 18th birthday. Jadi ketika umur 18, semua pria diharuskan untuk register di Selective Service System. As of this date, Selective Service has not received a reply to our previous correspondence. Sampai sekarang ini kami belum menerima jawaban dari kamu basically. Dan kamu belum register ataupun memberikan bukti bahwa kamu exempt atau tidak diharuskan ya untuk register gitu. Refusal to register is a federal crime punishable. Penolakan untuk pendaftaran adalah federal crime atau tindak pidana ya yang terancam hukuman ya dengan denda up to 250,000 ya kan, denda hingga 250,000 dan penjara sampai 5 tahun atau both atau dua-duanya.
If we do not hear from you within 10 days, kalau saya nggak dengar dari kamu dalam 10 hari, we have no choice. Kami tidak punya pilihan but to send your name to the Department of Justice. Tapi untuk kirim nama kamu ke Department of Justice with a request that you be prosecuted for refusing to register. Pokoknya dalam 10 hari kalau saya nggak dengar dari kamu, kita nggak ada pilihan tapi untuk kirim nama kamu ke Department of Justice untuk di prosecuted. Oke, however, tapi our objective is to register you. Goal kami adalah untuk mendaftarkan kamu, bukan untuk menuntut kamu. It's not too late, belum terlambat. Simply complete section A. Cukup isi section A. If you believe that you're not required to register, kalau misalnya menurut kamu nggak perlu, complete section B. Dan provide evidence. Berikan buktinya. Okay. Remember, if you refuse, you may become permanently ineligible for federal benefits. Blah 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 blah. Kalau misalnya kamu menolak untuk mendaftar, kamu bisa tidak mendapatkan semua benefit dari negara ini basically secara permanen gitu, seperti job training, student financial aid, bantuan untuk kuliah, dan juga government employment untuk jadi PNS. You may also be eligible for obtaining US citizenship. Registration protects your eligibility. Kamu juga bisa tidak memenuhi syarat ya untuk mendapatkan US citizenship. Kalau misalnya gue green card dan gue dapat ini dan gue nggak register, nah ini bisa nggak dapat US citizenship. Next. Please verify and if necessary, correct all information in the attached form. Betulkan semua informasi di form tersebut dan kirim ke kita. Oke, dalam 10 hari. Kalau misalnya responsnya memadai, ya kita akan buang nama Anda dari list kita. Nah, ketika gue dapat surat ini, langsung tuh gue mulai panik karena kan ini udah mulai yang apa ya, ada ancaman lah, sedikit ancaman ya. Jadi akhirnya gue isi, makanya ini cuma satu, karena yang satu lagi gue kirim gitu. Jadi gue isi yang section B, gue centang yang ketiga, tanda tangan bla bla bla, gue kirim. Nah, sekarang gini, pertanyaannya adalah, yang pertama, kalau misalnya gue terima ini, dan pada saat itu gue ada green card, apakah gue harus daftar? Menurut gue sih iya, karena di sini tulisannya I am a non-immigrant alien. Harusnya kalau misalnya green card itu adalah immigrant alien. Kalau non-immigrant artinya kayak masih visa gitu kan. Jadinya kalau misalnya gue green card, yes, mungkin gue harus ikut gitu kan, karena gue udah terpilih istilahnya, meskipun secara acak. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana mereka bisa tahu nama gue, tanggal lahir gue, bla bla bla. Kalau misalnya gue cuman seorang student gitu, maksudnya yang datang secara visa gitu kan. Nah, ini menurut gue ya, maksudnya ya memang mereka punya database ya, dari misalnya ketika gue masuk cap paspor apa segala macem, atau misalnya apa gitu kan. Nah, cuman pertama kali gue dapat itu di tahun 2013, ya kan. Dan ini masih alamat gue lama, alamat dimana pada tahun 2013 gue tinggal. Jadi gue tahu, ini gue pertama kali gue terimanya itu 2013, bukan 2014. Nah, dan di saat itu gue baru apply social security number, dan gue baru dapat social security number di tahun 2013. Jadinya menurut gue, ketika gue apply itu social security number, itu ke-trigger gitu. Jadi maksudnya social security, nama, tanggal lahir, itu masuk ke database dari selective system tanpa melihat status imigrasi gua gitu. Karena kan di sini juga ditulis Anda terpilih secara acak, itu bukan berarti Anda harus register. Anda bisa isi nih section B nih kalau misalnya menurut Anda tuh tidak diwajibkan untuk register gitu kan. Jadinya menurut gua nama gua masuk pada saat gua dapat SSN gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga. Kalau misalnya pada saat itu nih ya. Karena gini, gua dapat surat ini nggak cuma sekali. Ini kalau nggak salah 3-4 kali gitu kan. Dan pada saat itu gue sempat mikir apakah gue join aja ya. Karena kan kalau misalnya gue join, dapat US citizenship langsung, dapat benefit segala macam kan. Cuman nggak jadi gitu kan. Nah, kalau misalnya gue join, apakah bisa gitu kan. Nah, itu balik lagi. Setahu gue emang persyaratannya itu kan harus green card sama citizen. Jadi just because lu dapat selected ini bukan berarti lu bisa gitu. Tetap lu harus ngikutin persyaratannya, di mana lu harus buktiin bahwa misalnya apakah lu green card atau lu citizen gitu kan. Kecuali yang pernah gue cerita juga di video sebelumnya, ini gue taruh di sini. Itu pada tahun 2016 kalau nggak salah, mereka sempat buka untuk ke semua. Nah, itu kalau misalnya gue mau join, nah itu kayaknya gue bisa pada saat itu ya. Tapi kalau misalnya kayak begini, meskipun lu dapat panggilan, tetap harus mengikuti persyaratannya mereka untuk join US Army.
Oke guys, itu aja video hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, mungkin gue ngejelasinnya, langsung aja komen di bawah, gue akan coba jawab. Tapi ya, itu menurut gue pengalaman yang cukup menarik ya. Karena kan gue nggak ngerti apa-apa pada saat itu, terus gue dikirimin ini, terus gue sampai ngira ini apa, gue langsung dikirim apa segala macem. Tapi setelah gue kirim itu, gue udah nggak dapat lagi suratnya. So, I think mereka udah lihat, oke, terus mereka buang nama gue dari listnya mereka, gitu. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye guys!